Siapakah yang dapat pisahkan dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Ya Yesus, tidak ada yang dapat pisahkan kasih-Mu Tuhan dari kami. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku,
Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Dialah cinta di hatiku, terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Nyala cinta di hatiku, terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup.
biarlah pujian ini Tuhan menjadi doa buat setiap kami Tuhan. Takkan pernah mampu jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Terima kasih karena Engkau selalu ada ya Tuhan. Engkau ada Terima kasih Yesus. bersama, Ya Tuhan Yesus. memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Sekali lagi kita mau katakan, Karena cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya. Biarlah cinta di dalam kami Tuhan. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Ya Tuhan Yesus, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan, buat karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengasihi kami dengan apa adanya kami Tuhan, dengan kekurangan kami, dengan kelebihan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih agape-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan juga memiliki kasih Tuhan untuk Tuhan Yesus
di mana kami juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan memberikan setiap kehidupan kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup Tuhan dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, penuhi kami dengan kasih-Mu dan biarlah kami juga dapat menjadi penyebar kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, kami mau katakan amin. Haleluya. Sekali lagi buat beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Yes, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin, Tuhan Yesus mengasihimu. Bapak Ibu sekalian, di bulan Februari ini kita tahu bahwa bulan Februari adalah bulan yang penuh dengan kasih ya Bapak Ibu sekalian. Dan bulan Februari adalah bulan yang romantis Bapak Ibu sekalian. Nah, romantis itu bisa terjadi ketika ada dua pribadi yang saling mengasihi. Kalau yang mengasihi cuma satu, yang satunya nggak mengasihi, namanya cinta bertepuk sebelah tangan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, amin. Amin. Dia sudah membuktikan kasihnya 2000 tahun yang lalu dengan mati di atas kayu salib, meneteskan darahnya untuk menebus dosa kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, mari kita mau membalas cintanya Tuhan. Jangan biarkan cuma Tuhan yang mengasihi kita, tapi kita juga mau mengasihi Tuhan kita, amin. Amin. Semuanya siap mengasihi Tuhan? Amin. Yang mengasihi Tuhan boleh angkat tangannya. Oke, yang angkat tangan berarti siap untuk menari buat Tuhan, amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mau memuji dan menari buat Tuhan kita. Yo. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Haleluya, just matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Belum semuanya menari Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya ajak angkat jempolnya ke atas, tinggi-tinggi semuanya. Jempolnya diangkat yang punya jempol, ya. Oke Bapak Ibu sekalian, nanti semuanya harus bergoyang ke kanan, ke kiri. Siap Bapak Ibu sekalian? Oke. Yo. Lagi. Yo. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita joget. Katakan Yesus kekasih jiwaku, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu
pujian. Semuanya kita menari dengan gendang eae eae eae. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus. Sekali lagi dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasih. Lagi semuanya. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Begitu besar sinarnya buat setiap kita, dan hidup kita pasti diberkati. Yuk semuanya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk disalami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, jamannya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar. Semuanya katakanmu, ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk disalami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi. Terima kasih Tuhan buat cintamu yang begitu besar Tuhan. Sekali lagi segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Dia mengasihi kita dan mencintai kita. Yes. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dengan kasih-Mu Tuhan kami belajar untuk mengampuni. Kami belajar untuk memaafkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ketika
hatiku telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ya Yesus, ajari kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu Yesus. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Amin Yesus. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau pujikan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi kita mau katakan, ampuni Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. sekali lagi Bapak Ibu, haleluya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati
seperti hati Bapa, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Biarlah doa ini jadi satu harapan kami di hadapan-Mu Bapa. Untuk kami boleh belajar mengasihi sama seperti Bapa yang sudah mengasihi kami. Engkau yang merelakan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia menjadi korban penebus dosa bagi kami Tuhan. Sehingga kami yang harusnya binasa di dalam dosa boleh menerima keselamatan yang kekal dan tinggal di dalam kerajaan surga bersama dengan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk kami punya kasih yang seperti Engkau. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang memberi, kasih yang tanpa syarat untuk kami lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, buat kesempatan yang indah untuk kami boleh bersama-sama bersati, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu pagi hari ini jadi satu persembahan yang berkenan dan memuliakan akan nama-Mu saja Bapak. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Sehingga kehidupan kami boleh semakin indah, boleh semakin berkenan. Dan Engkau sendiri yang boleh dimuliakan Bapa. Dan kami serahkan Tuhan buat pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini akan mengetengahkan sebuah tema mengenai bagaimana kita bisa tetap mengasihi walaupun terluka. Mari kita akan baca Alkitab kita sama-sama. Beberapa ayat yang diambil dari Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-43. Lukas pasal 23, ayat yang ke-33 sampai yang ke-43. Saya ajak Bapak Ibu bisa baca bersama-sama beberapa ayat ini yang akan mendasari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita mulai dari ayat yang ke-33 dari Lukas pasal 23. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lanjutnya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Di ayat ke-8, ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak kasih Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari penyaliban yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia menebus umat manusia dari dosa-dosa mereka. Dia harus terpaku di atas kayu salib. Dia harus tergantung di sana untuk menebus dosa-dosa kita.
Bapak yang kasih Tuhan, jika kita melihat fakta yang ada, ya bahwa pada umumnya seseorang itu akan mengasihi orang yang mengasihinya juga. Ya, ini yang dilakukan oleh dunia. Ketika seseorang mengasihi kita, maka kita akan dengan mudah bisa mengasihi orang tersebut. Namun kita melihat akan praktek dari yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini jauh berbeda dengan pola dunia, dengan apa yang dunia ajarkan. Bapak ini kasih Tuhan, bila kita harus mengasihi dalam kondisi terluka, itu adalah sebuah pilihan. Ya rasanya tidak banyak orang yang akan mengambil pilihan tersebut. Ya untuk kita mengasihi seseorang yang sudah membuat kita sakit, mengasihi seseorang yang sudah membuat kita terluka, yang membuat seseorang yang mungkin sudah menyusahkan kehidupan kita. Mungkin kita tidak akan mudah bisa mengasihi orang tersebut. Ya karena apa? Sebab kasih yang sering kita lihat di dalam kehidupan kita itu seringkali dinyatakan di dalam sesuatu yang indah. Kasih yang sesuatu yang menghibur. Kasih itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan kasih yang bisa membahagiakan kehidupan kita. Ya jauh berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Bagaimana kita harus mengasihi buat orang-orang yang mungkin yang menyakiti akan diri kita. Sehingga sangatlah jarang kasih itu diekspresikan melalui bentuk yang menyakitkan atau menyedihkan. Ya kasih itu lebih condong untuk berbicara mengenai sesuatu yang menghibur, membahagiakan, bahkan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kita melihat kasih yang berbeda yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Di sini kita melihat salib Kristus bukan hanya berbicara mengenai penderitaan, tetapi juga merupakan bentuk dari pernyataan kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Bagaimana tadi kita melihat dalam ayat yang kita baca, Yesus mendoakan pengampunan bagi mereka yang telah menyalibkannya, menghina bahkan menyalibkannya di atas kayu salib. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kasih yang kita berikan tidak didasarkan pada apakah orang lain itu berbuat baik kepada kita atau tidak. Kasih yang sejati, kasih yang sempurna tidak didasarkan kepada keadaan atau kondisi yang kita alami. Tetapi kasih itu keluar karena ada kasih Yesus yang sudah memenuhi kehidupan kita. Kasih yang kita terima daripada Tuhan. Yesus mau mati buat manusia yang berdosa. Yesus mau memberikan dirinya untuk tergantung di atas kayu salib. Semuanya karena apa? Semuanya karena kasihnya kepada kita. Nah, dari kisah di atas kita akan melihat akan kasih yang sejati mengajarkan tentang beberapa hal kepada kita. Di antaranya kita melihat bahwa kasih yang sejati itu ya yang Tuhan Yesus lakukan adalah taat meski berat. Ya taat meski berat. Ayat yang ke-33 berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bapak yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Yesus tahu penderitaan yang akan dia tanggung. Ya, penderitaan yang akan ia alami. Ya, kesakitan yang dia akan rasakan. Tetapi Yesus memilih untuk tetap taat kepada Bapa. Bagi dunia ini dikhianati bahkan mungkin disalib. Itu mungkin tampak seperti kegagalan. Tetapi bagi Yesus itu adalah jalan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Ya Bapa berkata bahwa untuk menebus dosa manusia, Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan sebagai bentuk ketaatannya itu, Yesus memberikan dirinya. Ya Yesus mau menanggung akan siksa derita yang harus dialami, meskipun itu rasanya berat. Kita lihat bahwa dalam Filipi 2 ayat ke-8 firman Tuhan berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mati di atas kayu salib. Di sini kita bisa melihat bahwa keseluruhan hidup dari Tuhan Yesus adalah bukti ketaatannya kepada Bapa. Bagaimana dia mengalami penderitaan di jalan Via Dolorosa. Ya ketika dia dibawa ke tempat di mana dia akan disalibkan di sana. Di mana dia akan mengalami derita yang sungguh luar biasa. Itu yang Yesus lakukan. Di sini kita melihat bagaimana Yesus memberikan seluruh hidupnya menjadi suatu ketaatannya kepada kehendak Bapa.
Di dalam film The Passion of the Christ, itu kita melihat ada sebuah adegan yang menunjukkan ketika Yesus itu diintimidasi oleh iblis. Dan kalimat yang diucapkan iblis untuk mengintimidasi Tuhan Yesus yang saat itu ada di Taman Getsemani, dikatakan di dalam dialog tersebut adalah tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung penderitaan yang besar ini. Secara manusia memang penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu sungguh sangat kejam. Ya, penderitaan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia dianiaya dan pada akhirnya harus mati di atas kayu salib. Ya, iblis berkata ketika dia ingin menggagalkan rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia, dia berkata kepada Yesus, tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung penderitaan yang besar ini. Tetapi kita melihat Yesus menang. Yesus mengalahkan kuasa iblis. Pengorbanan dan juga penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami pada waktu itu memang sangatlah besar. Tetapi Bapa tahu, oleh sebab itu ketika Yesus berdoa memohon kekuatan kepada Bapa, Allah Bapa mengirimkan malaikatnya untuk memberikan Yesus kekuatan. Di Getsemani, Yesus memutuskan bahwa dia memilih mengikuti kehendak Bapa di atas kehendaknya sendiri. Ya, dia memilih untuk dia menjalani apa yang mungkin bagi dirinya merupakan satu penderitaan yang besar. Tapi semuanya dia lakukan untuk menggenapi kehendaknya dari Sang Bapa. Bapa menghendaki agar Yesus tetap menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan Alkitab mencatat Yesus taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus mau memilih jalan ketaatan meskipun jalannya berat, jalannya berliku, jalannya terjal. Tetapi dia memilih untuk mengikuti kehendak Bapa sehingga kehendak Bapa itu boleh terjadi di dalam kehidupan manusia. Ketaatan yang Yesus lakukan itu bukan karena terpaksa atau karena tidak ada pilihan lain. Dan semuanya itu membuktikan kepada kita bahwa Yesus percaya penuh kepada kehendak Bapa. Yesus yakin kehendak Bapa itu pasti sempurna, baik, dan benar adanya. Yesus mau melakukan semuanya itu sehingga penderitaan terberat yang harus Yesus alami sanggup dijalani oleh Yesus tanpa keluhan atau keterpaksaan. Ya, selama Yesus mengalami penderitaan mulai dari Getsemani sampai dia pada akhirnya mati di atas kayu salib, tidak ada satu kata keluhan pun yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Itu menunjukkan bagaimana dia berserah penuh kepada kehendak Bapa. Karena dia tahu kehendak Bapa itu adalah kehendak yang terbaik buat kehidupan manusia. Yesus Kristus sudah memberikan contoh tertinggi di mana ketaatannya kepada Bapa tidak bergantung pada kenyamanannya, tetapi didasarkan pada kasih yang sempurna. Bahkan ketika dia harus mati tergantung di atas kayu salib, dia mau melakukan itu menjadi satu teladan buat kita semua bagaimana ketaatannya kepada Bapa melebihi dari apa yang ingin Yesus rasakan di dalam kehidupannya. Dia meninggalkan segala kenyamanannya, dia meninggalkan segala kealahannya, dia meninggalkan segala kuasa keilahan yang dia miliki untuk menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Bapak yang kasih Tuhan, jika saat ini kita mungkin sedang mengalami penderitaan oleh karena kebenaran, kita perlu belajar dari teladan Tuhan Yesus. Percayalah penuh pada kesempurnaan kehendak Bapa, sehingga tidak lagi akan muncul keluhan ataupun juga kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu apa yang Bapa kehendaki adalah kebaikan bagi kehidupan kita semua. Amin. Kita harus yakin bahwa ketika kita taat menjalani kebenaran Bapa, itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Ya, walaupun mungkin harus meniti jalan yang rasanya berat. Kita percaya bahwa ketika kita menjalani kebenaran di dalam kehidupan kita, sesuai apa yang firman Tuhan ajarkan, sesuai apa Bapa kehendaki di dalam kehidupan kita, meskipun mungkin jalannya itu berat, jalannya tidak mudah, tetapi kita tahu bahwa kita mengambil satu pilihan yang tepat untuk kita taat kepada kehendak Bapa. Oleh karena itu Bapak yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia akan kehendak Tuhan,
meskipun mungkin jalannya terasa berat, jalannya terasa menyakitkan buat kehidupan kita. Ada penderitaan, ada pergumulan yang mungkin harus kita hadapi. Tetapi ketika kita tetap setia kepada kehendak Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, kita percaya ada akhir yang indah yang akan kita terima di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu marilah kita belajar melihat penderitaan itu bukanlah sebagai sebuah akhir, ya tetapi sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, bagian dari rencana Tuhan yang terbaik. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita itu akan mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Ya karena kita yakin bahwa bersama dengan Kristus, salib bukanlah sebuah kekalahan, ya tetapi itu adalah jalan menuju kebangkitan dan kemenangan yang besar. Ya salib Kristus sudah membebaskan kita. Salib Kristus sudah memberikan kepada kita kemenangan. Salib Kristus sudah memberikan kepada kita kebebasan. Oleh karena itu kita belajar untuk kita hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Hal yang kedua, dari kasih yang sejati yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, hal yang kedua adalah mengenai pengampunan tanpa syarat. Ya ayat 34 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi bagiannya. Pada waktu Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat yang juga dihukum. Karena ada dua orang penjahat yang dihukum dan salib itu merupakan hukuman yang paling berat bagi seseorang yang berbuat kejahatan, maka otomatis Yesus juga dianggap bersalah ketika dia disandingkan dengan dua orang penjahat yang ada di tempat itu. Ya, tetapi kita melihat sekalipun Yesus sedang menanggung siksaan salib, Yesus tetap mengasihi musuh-musuhnya sebagaimana yang telah diajarkannya. Ya, Yesus menghidupi firman yang diajarkannya. Saat para prajurit tadi dikatakan membuang undi untuk membagi pakaiannya, Yesus berdoa untuk pengampunan bagi mereka, bukan bagi pembebasan dirinya sendiri. Yesus tidak berdoa meminta malaikat untuk menurunkan dia dari atas kayu salib. Tetapi Yesus berdoa memohon pengampunan buat orang-orang yang ada di situ. Dia berdoa kepada Bapa untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat itu. Mereka sedang memberontak kepada Allah Bapa. Di atas salib yang kasar, Yesus menerima segala dosa dan kesalahan kita. Dia menerima hukuman yang seharusnya kita yang menanggungnya. Tetapi Yesus mau menanggung semua dosa kita. Dia mau menanggung segala kelemahan kita. Dia mau menanggung segala sakit penyakit kita. Dia mau menanggung segala penderitaan kita di atas kayu salib. Dan di dalam penderitaannya, Yesus tidak mengeluh atau menyalahkan siapapun. Dia bahkan berdoa buat orang-orang yang telah menyalibkannya. Ya ini adalah satu kasih yang tanpa syarat, ini adalah satu bukti nyata dari pengorbanannya yang sempurna. Yaitu kasih Allah yang dipenuhi dengan anugerah dan kasih karunia yang diberikan setiap kepada manusia yang sebetulnya dia tidak layak menerima hal tersebut. Tetapi Tuhan mau berikan kasihnya yang tanpa syarat itu menjadi satu hal di dalam kehidupan manusia. Menjadi bagian dari bentuk pengorbanannya yang sempurna. Bagaimana Yesus mau memberikan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang yang seharusnya tidak layak menerima keselamatan tersebut. Dan doa Yesus tentang Bapa mengampuni mereka, itu kita lihat dijawab di dalam kehidupan banyak orang. Yang pertama, perwira Romawi yang berada di kaki salib. Ketika melihat bagaimana Yesus mati, dia berseru, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya tidak pernah diceritakan bagaimana kehidupan dari perwira Romawi tersebut. Apakah pada akhirnya dia bertobat atau tidak. Tetapi pada saat itu ketika dia melihat Yesus mati di atas kayu salib, ya perwira Romawi yang sudah mungkin puluhan kali melihat orang mati di atas kayu salib, kali itu dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bagaimana dia melihat bahwa Yesus itu
dalam penderitaannya yang luar biasa, dia justru berdoa buat orang-orang yang menyalibkannya. Yang kedua, jawaban dari doa Yesus yang kedua adalah salah satu dari dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus, dia menunjukkan imannya kepada Yesus yang menjanjikan surga kepadanya. Ya, salah seorang penjahat yang ada di sisi Yesus, dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dan dia percaya kepada Tuhan, dia berkata bahwa aku ke dalam Fidos kalau engkau mati. Dan Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya itu, dia menyelamatkan penjahat yang ada di sebelahnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia karena dia percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Dan yang ketiga, lebih dari sebulan kemudian, 3.000 orang di Yerusalem diselamatkan dalam satu hari ketika gereja mulai berdiri. Ya, ini adalah jawaban dari Tuhan bagaimana Tuhan memberikan pengampunannya. Allah Bapa memberikan pengampunannya dan menjawab doa Yesus dengan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mau menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Alkitab mencatat 3.000 orang diselamatkan dan mereka boleh menerima keselamatan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bapak yang kasih Tuhan, tentu tidak mudah untuk mengampuni orang yang sudah melukai kita. Apalagi jika luka yang dihasilkannya itu menjadi luka yang dalam di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus menunjukkan satu hal kepada kita, bahwa mengampuni itu bukan soal rasa, tetapi soal pilihan untuk mau taat kepada kehendak Bapa. Ya, bukan soal rasa, apakah kita mau rasanya sakit atau tidak, tetapi Yesus menunjukkan bahwa ini merupakan soal pilihan untuk kita mau taat atau tidak. Pengampunan bukan berarti kita melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain. Tetapi pengampunan itu sejatinya adalah membebaskan diri kita sendiri dari belenggu yang namanya kepahitan. Ya, ketika kita menyampaikan banyak kepahitan di dalam kehidupan kita, itu akan membuat hidup kita justru menderita. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu jalan keluar. Bagaimana ketika kita mau memberikan pengampunan buat orang-orang yang mungkin menyakiti kehidupan kita, menyusahkan kehidupan kita, orang-orang yang mungkin menyakiti kehidupan kita. Ya, bukan kita berarti kita melupakan atau membenarkan hal yang dia lakukan atas kehidupan kita. Tetapi kita sedang membebaskan diri kita untuk kita tidak lagi diikat oleh belenggu kepahitan itu di dalam kehidupan kita. Itu hal yang kedua, bagaimana kita mau memberikan pengampunan buat orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kehidupan kita, yang membuat hidup kita mungkin pernah terluka. Hal yang ketiga dari sikap kasih yang sejati adalah tetap menyatakan berkat. Ya, dari Lukas 23 ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-43 firman Tuhan mengatakan, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak yang kasih Tuhan, kira-kira kepada siapakah Yesus menyampaikan perkataan ini? Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kepada siapa Tuhan menyampaikan ucapan ini? Ya, tentu kepada salah satu penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Ya, ada dua penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Ya, tetapi respon yang mereka miliki berbeda. Yang satu menghujat Yesus, yang satu dia merespon akan menyadari bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah. Yang mereka berdua adalah penjahat, pendosa yang paling berat, dibenci menjadi sampah masyarakat. Ya, mereka mengalami hukuman yang paling berat pada masa itu, yaitu disalib. Tetapi kita melihat ketika penjahat yang kedua yang merespon perkataan Yesus untuk dia mau menerima Yesus sebagai Mesias, ketika dia percaya Yesus adalah Mesias atau penyelamat dunia,
dalam detik-detik menjelang ajalnya, seorang pendosa yang paling jahat, yang sudah ada di bibir neraka. Oleh kematian Yesus, dia dipindahkan ke Taman Firdaus. Ya, seorang penjahat yang pada akhirnya harusnya masuk ke dalam neraka. Ketika dia percaya kepada Yesus, dosanya diampuni, dia dipindahkan dari kekekalan api neraka. Dia masuk ke dalam Taman Firdaus atau surga bersama dengan Tuhan. Kita melihat, meskipun dalam keadaan mengalami kesakitan yang sangat ekstrim, Yesus menjanjikan keselamatan kepada penjahat yang berdosa. Tetapi sekalipun penjahat itu berdosa, dia mau belajar percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, yang dikirim untuk menyelamatkan dosa manusia. Dan ketika dia percaya, di ujung hidupnya, ya dia diselamatkan. Ya, kita melihat akan berkat yang Tuhan Yesus berikan. Sekalipun Yesus juga sedang mengalami hal yang berat, penderitaan yang sangat berat, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Iman penjahat kedua yang muncul di akhir hidupnya dihargai oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberikan anugerah. Dia memberikan belas kasihannya kepada seorang penjahat yang bertobat pada saat-saat terakhir kehidupannya. Dia dipindahkan dari siksa api neraka, dipindahkan untuk tinggal di Taman Firdaus, di dalam surga bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, perkataan ini, ya bahwa aku berkata kepadanya, sesungguhnya hari ini engkau juga ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini mengingatkan juga kepada kita semua bahwa kita juga diselamatkan karena anugerah Tuhan dan pengorbanannya. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian dari Allah Bapa. Kita perlu ingat bahwa keselamatan yang kita terima saat ini bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kedermawanan kita, bukan karena persembahan kita, tetapi semuanya adalah karena kasih karunia, pemberian dari Allah Bapa buat kita. Kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan keselamatan hanya bisa diperoleh dengan beriman kepada penebusan Yesus atas dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Ya, tidak ada jalan lain untuk datang kepada Bapa selain kita percaya kepada Yesus yang sudah mati dan menebus dosa-dosa kita. Tidak ada satu korban di dunia ini yang bisa membawa kita datang kepada Allah Bapa selain daripada korban penebusan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita melihat penjahat yang percaya kepada Tuhan itu dia tidak menawarkan apapun kepada Yesus selain permohonan dari belas kasihan. Tapi Yesus menerima permohonannya itu. Dan hal ini seharusnya menjadi kekuatan buat kita semua. Karena sejatinya, sadar atau tidak, kita sedang ada di dalam posisi yang sama dengan penjahat itu. Kita tidak punya apapun yang dapat kita tawarkan, yang dapat kita bawa kepada Yesus. Satu-satunya yang kita bawa kepada Tuhan itu hanya dosa-dosa kita. Ya, uang kita itu tidak berharga di hadapan Tuhan. Kekayaan yang kita miliki, Tuhan Yesus jauh lebih daripada apa yang kekayaan yang kita miliki. Dia punya seisi dunia ini. Ya, tidak ada yang bisa kita tawarkan untuk kita menerima keselamatan itu. Menerima anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yang bisa kita bawa cuma dosa kita. Tetapi ya Tuhan mau memberikan pengampunan kepada kita. Sebab tidak ada perbuatan baik kita yang dapat membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, dan justru itulah mengapa Yesus harus tergantung di atas kayu salib. Agar kita dapat menyerahkan dosa kita kepadanya dan dia yang menanggungnya buat kita semua. Ya, Yesus mau menerima dosa-dosa kita dan dia tanggung itu di atas kayu salib yang kasar. Dia mati di sana mengalami penderitaan yang luar biasa. Agar apa? Agar kita tidak perlu menanggung dosa-dosa kita.
kita diselamatkan, kita dikuduskan, dan kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Janji Yesus kepada penjahat itu juga merupakan janji bagi kita semua. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka meninggal dalam iman percaya. Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan biarlah kebenaran menjadi sumber sukacita dan alasan bagi kita untuk kita sungguh-sungguh percaya akan janjinya. Satu hari nanti Anda dan saya pasti akan berjumpa kembali bersama dengan Yesus dalam kekekalan kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Ya kalau kita mau tetap percaya, kita tetap berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan untuk Tuhan akan berikan kepada kita surga yang mulia. Dari teladan Yesus ada 3 hal yang dapat kita pelajari agar kita dapat tetap mengasihi walaupun mungkin kita merasa terluka. Yang pertama, bahwa kita belajar untuk taat meski berat. Kita harus mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan meskipun mungkin rasanya berat untuk melakukannya. Tetapi itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang kedua, mengampuni tanpa syarat. Ya, terkhusus kepada orang-orang yang mungkin telah membuat kita terluka. Kalau orang-orang yang mengasihi kita, kita mau mengampuni mungkin mudah. Tetapi orang-orang yang seringkali membuat luka di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, itu mungkin tidak mudah. Tetapi kita mau belajar untuk mengampuni tanpa syarat sama seperti apa yang Yesus ajarkan. Dan yang ketiga, tetap menyatakan berkat. Apapun keadaan yang sedang kita alami, tetaplah menjadi berkat. Karena janjinya itu tersedia bagi orang-orang yang teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus berjanji untuk membawa kita tinggal di dalam kekekalan, ketika kita mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kita percaya janjinya itu ya dan amin di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama sambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang yang fana, Tuhan membayarkan dosa-dosa kita. Dengan darahnya yang mahal, melalui kematiannya di atas kayu salib, Tuhan memberikan darahnya, Tuhan memberikan tubuhnya menjadi korban penebusan dosa bagi kita semua. Mari saya undang Bapak Ibu Bapak Ibu bersama-sama dan kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darahnya yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tanpa berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar musik naikkan pujian ini buat kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin ada banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita rasanya tidak bisa mengampuni. Terutama buat orang-orang yang mungkin menimbulkan luka di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita mau belajar dari Tuhan. Yesus mau memberikan pengampunan buat orang-orang yang sudah melukai dirinya. Yang membuat bilur-bilur di tubuh Tuhan. Yang membuat luka yang ada di tubuh Tuhan. Bahkan orang-orang yang sudah menyalibkan dirinya di atas kayu salib. Mari bawa luka itu datang kepada Tuhan. Kalau kau merasa berat, jangan tanggung itu semua. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia yang memberikan pengampunan buat kita. Allah Bapa yang tidak menyayangkan Yesus Kristus. Allah yang suci mau dijadikan manusia yang berdosa. Menanggung setiap dosa-dosa kita. Menanggung setiap penderitaan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Kalau ada luka-luka yang masih kau tanggung di dalam kehidupan ini, taruh di bawah kaki Tuhan. Sehingga engkau boleh lepas dari belenggu kepahitan itu. Jangan bawa luka itu sendiri di dalam kehidupanmu. Lepaskan semuanya di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kita. Bahkan Dia yang memberikan kasih-Nya yang sempurna bagi kita yang berdosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Engkau yang mau berkata, Tuhan, aku mau meletakkan semuanya di bawah kaki-Mu. Dan Kau boleh mengalami kebebasan. Kau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Tuhan mau berurusan pribadi lepas pribadi bersama dengan Engkau. Ketika Engkau mau terbuka kepada Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan kehidupanmu. Tuhan yang akan menjamah hidupmu. Sehingga engkau tidak merasa lagi terluka. Tetapi ada kasih Yesus yang membebat luka itu. Dan luka itu akan pulih sempurna karena kasih Yesus. Bapak, saat ini hamba berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Buat setiap jemaat Tuhan yang datang kepadamu Tuhan. Mereka yang membawa buat setiap pergumulan mereka di hadapan-Mu. Mereka tahu mereka tidak bisa menanggung semuanya sendirian. Tetapi kami percaya bahwa hari ini ada Yesus yang sedang bersama dengan kami. Yang ada di tengah-tengah kami. Amin. Dan tangan-Mu terbuka Tuhan. Untuk menerima segala hal yang boleh kami bawa kepadamu. Mungkin kami bukan menjadi orang yang sempurna. Tetapi kami mau Tuhan. Untuk mengalami kehidupan yang boleh taat akan kebenaran firman Tuhan. Belajar mengampuni tetap menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kami pasti akan dipulihkan. Hidup kami pasti mengalami revival Bapa. Dan kami boleh melihat karya Tuhan yang besar. Tuhan kerjakan atas kehidupan kami semua. Kau bekerja Tuhan, berkarya atas kehidupan kami semua Tuhan. Menjamah, membebat hati yang terluka Tuhan. Dan juga Kau sendiri yang bekerja secara nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini. Kau sendiri yang menyucikan dan melayakkan kami Tuhan. Baik buat para pelayan Tuhan dan juga buat setiap jemaat Tuhan. Yang bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kau melayakkan kami semua untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mengingat akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kami semua. Terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak bisa kembali. Dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Dan kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengingat pada waktu malam sebelum Tuhan diserahkan. Di loteng Yerusalem Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Di sana Tuhan mengambil roti. Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah tiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku. Akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tubuhnya terpecah bagi kita, darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Mari dengan iman dan percaya, kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan
seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana, Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. mari kita bangkit bersama-sama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita mau angkat ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita katakan itu yang akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita semua. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku percaya roti ini roti ini adalah tubuh Tuhan. adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini Dan cawan ini adalah darah Yesus. adalah darah Yesus. Oleh darahnya, Oleh darahnya, segala dosa segala dosa dan kesalahanku dan kesalahanku sudah ditebus, sudah ditebus, diampuni Tuhan diampuni Tuhan di atas salibnya. di atas salibnya. Sekarang aku selamat Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, Oleh bilurnya, segala kelemahan segala kelemahan dan sakit penyakitku dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan sudah ditanggung Tuhan di atas di salibnya. atas salibnya. Sekarang aku sembuh, Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, sekarang aku sehat karena mujizat Tuhan karena mukjizat Tuhan nyata dalam hidupku. nyata dalam hidupku. Hidupku senang, Hidupku senang, diberkati Tuhan diberkati Tuhan untuk melayani untuk gerejanya. melayani gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus Mari Kristus. dengan iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan kita. Inilah darah Yesus, darah yang mahal yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Mari dengan percaya dan mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan.
terkadang kita lupa buat mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan dan anugerahnya yang besar bagi kehidupan kita. Kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan buat kesehatan, buat kekuatan, buat keluarga, buat pekerjaan, dan juga hal-hal yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Semuanya adalah bukti kasih setia dan kebaikan Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kita semua. Mari kita bersyukur buat kasih-Nya yang besar buat kita semua, buat keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu lagi menanggung dosa-dosa kita, tetapi dosa kita sudah ditanggung Tuhan. Dan kita dibawa Tuhan masuk ke dalam Firdaus, surga yang mulia, untuk kita boleh tinggal bersama dengan Bapa, Tuhan Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mau baik dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu besar Bapa bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh mengingat akan kasih karunia dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami, darah-Mu yang menetes tercurah bagi kami semua Tuhan, menghapuskan setiap dosa kami Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya itu. Dan ketika kami boleh pulang, kami membawa kuasa kebangkitan Yesus ada di dalam diri kami. Engkau tidak mati selama-lamanya, tetapi Engkau sudah bangkit dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga bersama dengan Engkau Bapa. Kami mengucap syukur untuk persoalan dengan tubuh dan darah itu yang boleh kami kerjakan pada saat ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh selalu mengingat akan kasih Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Hidup Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GBI Semarang Indah. Informasi yang pertama, ibadah Raya Onsite minggu depan, tanggal 22 Februari 2026, diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Diana Ci Setiawan. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Kemudian ada 2 tambahan pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus bagian doa yaitu Bapak Yusuf Yuwananto dan pengurus bagian Komsel Bapak Pendeta Pratama Yohan Immanuel. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom jemaat Tuhan. Waktunya sebentar saya akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama, kami mengundang seluruh jemaat GBI Semarang Indah untuk bisa menghadiri war yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 8 malam sampai jam 9 malam. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di war onsite, war dapat mengikuti secara live streaming melalui
Google Meet link yang akan dibagikan di grup WA GBI Semarang Indah. Mari kita boleh ambil bagian untuk berdoa bersama, berdiri dalam kesatuan dan membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Dan untuk yang kedua, bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara pribadi, telah tersedia hotline doa di nomor 085 11 328 8881. Tim doa siap melayani dan mendukung dalam doa. Dan untuk mengingat keterbatasan admin hotline doa, maka hotline doa tidak beroperasi 24 jam. Mohon maaf sebelumnya bila slow respon. Dan untuk yang bersifat urgent akan dibalas by chat. Telepon bisa dilayani setelah pukul 2 siang atau ada janjian terlebih dahulu dengan admin. Mari kita boleh saling menopang dalam doa dan tetap setia membangun kehidupan rohani bersama. Dan untuk yang ketiga, untuk memudahkan bagi gereja untuk memberikan informasi kepada jemaat, maka gereja akan membuat grup WA Jemaat GBI Semarang Indah. Jadi setiap informasi yang akan diberikan akan tertampung dalam grup ini, termasuk nanti pembagian untuk live streaming WAR. Grup WA ini bersifat satu arah, jadi hanya dari admin saja yang bisa memberikan informasi atau posting di grup. Semua jemaat akan dimasukkan pada grup ini dan apabila Bapak Ibu tidak berkenan bisa live grup. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom, Bapak kasih Tuhan. Ya, saya dari si Komsel GBI Semarang Indah ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung dalam komsel-komsel yang ada di gereja kita. Adapun tujuan dari komsel ini tentu untuk dapat membangun satu komunitas rohani yang baik yang dapat mendukung pertumbuhan rohani kita semua. Nah, sementara ini kita sudah ada 3 komsel yang Bapak Ibu bisa pilih untuk bergabung. Yang pertama kita punya komsel semangat. Ini artinya adalah komsel Semarang Barat, saudara, ini untuk wilayah Semarang Barat. Dan PKS atau pemimpin kelompok sel dari komsel ini adalah Ibu Mita. Ini adalah Ibu Mita, saudara. Dan jika Bapak Ibu ingin bergabung dapat langsung menghubungi Ibu Mita. Dan yang kedua kita ada komsel Sekoteng. Ini adalah komsel Semarang Kota Tengah atau komsel Semarang Tengah, saudara. PKS untuk komsel ini adalah Ibu Frida. Bisa tolong bangkit berdiri Ibu Frida? Ya, bisa bangkit berdiri. Ya, itu yang dada-dada, saudara, di sana ya. Itu maminya Mita. Saudara kasih Tuhan. Dan jika Bapak Ibu ingin bergabung dapat langsung menghubungi beliaunya, saudara, Ibu Frida. Yang ketiga kita punya komsel Semur. Ini adalah komsel Semarang Timur, saudara. Yang area Semarang Timur. Dan PKS untuk komsel ini adalah Ibu Budi atau Mak Lai. Ya, ini beliaunya, saudara. Jadi jika Bapak Ibu ingin bergabung di komsel Semur atau Semarang Timur, bisa langsung menghubungi Mak Lai atau Ibu Budi. Nah, jadi mari kita miliki bersama satu kerinduan untuk terus bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita. Dengan cara salah satunya kita bergabung dalam komunitas sel yang dapat saling membangun dan saling menguatkan. Terima kasih untuk atensi saudara dan God bless you. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kami sampaikan amplop persembahan khusus renovasi gereja untuk mendukung salah satu program dari pengurus bidang sarana dan prasarana gereja, khususnya guna renovasi atap gereja bagian depan, samping dan belakang, dan bagian saluran air guest house gereja sebesar 25 juta rupiah. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk dapat berpartisipasi, dapat memberikan persembahannya melalui amplop yang telah disediakan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu nanti pulang. Dan sebelum menerima doa berkat Bapak Ibu sekalian, saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Ini salah satu memang lagu baru Bapak Ibu sekalian, tapi mari kita mau sama-sama belajar dan kita percaya kasih-Nya tetap dalam kehidupan kita, yang mengubahkan kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita.
Nampaknya mudah memikul beban yang ada. Kau pun terasa sendiri, namun tak sepi. Sadarlah, Dia mengerti semua yang dilalui. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Berserah kepada yang pasti. Berserah kepada yang pasti, yang berat ringanlah menjadi. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Lemah dikuatkan, hilang ditemukan, karena kasih ada yang mengubahkan. Ku dapat berjalan dalam pengharapan. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya.
yang selalu memampukan sehingga percaya, yang selalu memampukan, yang selalu memampukan sehingga percaya, yang selalu memampukan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa kasih-Mu di atas segalanya Tuhan. Kasih yang memampukan, kasih yang berkarya, kasih yang bekerja, memulihkan kehidupan kami semua Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang sempurna di atas muka bumi ini. Kami boleh bersyukur untuk kami boleh menerima kasih yang sejati itu ada di dalam kehidupan setiap kami. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua percaya, pulang terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Perlu Tuhan, sungguh ku perlu